Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini akan saya sampaikan materi mata kuliah Fisika Komputasi. Perkenalkan, saya Solihun yang akan mengampu mata kuliah Fisika Komputasi di semester ini. Fisika Komputasi maksudnya adalah komputasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan fisik. Nah, dalam komputasi fisika nanti akan erat kaitannya dengan komputasi numerik, yaitu menggunakan metode numerik. Walaupun metode numerik itu bisa dilakukan tanpa menggunakan pemrograman, yaitu dengan diskritisasi secara manual. Sebagai contoh adalah ketika kasusnya adalah pencarian akar, maka kita bisa melakukan tanpa menggunakan komputer, tanpa melakukan suatu pemrograman apapun. Tapi hanya secara manual kita melakukan diskritisasi dan bisa ketemu hasilnya. Hanya saja hal itu bisa kita lakukan dengan terbatas. Terbatas artinya adalah jika permasalahan yang kita hadapi itu adalah permasalahan yang simpel. Sebagai contoh adalah persamaan nonlinear satu dimensi yang bisa dilakukan menggunakan, sebagai contoh adalah metode Newton-Raphson yang membutuhkan turunan pertama. Jadi selagi fungsi yang kita hadapi itu bisa dilakukan penurunan satu kali, maka kita bisa melakukan diskritisasi menggunakan metode tersebut secara manual tanpa menggunakan pemrograman. Ini bisa dilakukan. Hanya saja ketika fungsinya sudah rumit, maka kita akan kesulitan. Belum lagi harus menderivasikan. Walaupun juga ada metode lain tanpa menggunakan derivasi, yaitu misalnya metode sekant, bahwa turunan pertama tersebut diaproksimasi atau didekati dengan diskritisasi, yaitu karena turun pertama itu adalah gradien, maka didekati dengan delta Y, delta X, delta Y per delta X dengan delta X yang sangat kecil. Hanya saja nanti juga akan muncul masalah, yaitu ketika persamaannya kompleks. Sehingga pemrograman ini adalah memudahkan untuk melakukan atau mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, sehingga kita perlu untuk mempelajari pemrograman. Apapun bahasa pemrograman yang kita gunakan itu bebas. Tapi rekomendasinya adalah kita paham satu bahasa pemrograman. Karena ketika kita paham satu bahasa pemrograman, maka ketika kita berpindah ke bahasa pemrograman yang lain, itu akan mudah. Nah, apa itu pemrograman? Pemrograman tidak lain adalah usaha untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa komputer. Ketika kita menghadapi suatu masalah fisik, kemudian kita modelkan menggunakan persamaan matematis, maka kita
perlu untuk membahasakan bahasa matematis ke dalam bahasa komputer. Itu kita lakukan dalam pemrograman nanti. Hanya saja di mata kuliah ini kita tidak akan detail bahas belajar dari awal terkait pemrograman. Jadi mahasiswa diharapkan belajar mandiri untuk pemrograman. Namun nanti akan saya sampaikan logika-logika dalam pemrograman. Boleh pakai bahasa pemrograman apa. Nah, kemudian langkah pemrograman. Yang pertama adalah memahami masalah yang dihadapi. Memahami masalah yang dihadapi. Kemudian menerjemahkan dalam algoritma pemrograman, baru kemudian membuat deklarasi program. Yang pertama memahami masalah yang dihadapi. Bahwa yang kita hadapi itu masalahnya apa. Sebagai contoh tadi terkait dengan pencarian akar. Kalau dalam fisika, contoh kasusnya adalah kasus yang cukup umum adalah ketika ada dua muatan terpisah sejauh D, misalkan muatan Q1 dan Q2, kemudian diminta untuk mencari letak di mana resultan dari gaya itu adalah 0. Maka kita akan menggunakan persamaan atau konsep hukum Coulomb. Nah, ini memahami masalah yang dihadapi. Masalah kita apa? Oh, masalah kita adalah mencari posisi yang mana posisi itu resultan gayanya 0. Ketika diberikan ada dua muatan yang berbeda besarnya. Itu masalah. Kemudian menerjemahkan dalam algoritma pemrograman. Ketika kita memahami masalah, maka kita nanti akan menerjemahkan ke dalam algoritma pemrograman. Algoritma itu langkah-langkah pemrograman. Baru kemudian membuat deklarasi program. Misalnya dalam bahasa Python atau C atau Fortran atau yang lain. Nah, dalam fisika untuk kasus muatan tersebut, maka menyelesaikan masalah fisika yang rumit jika diselesaikan secara analitik bahkan tidak mungkin. Untuk kasus muatan tersebut masih mungkin dilakukan. Dilakukan karena hanya melibatkan persamaan nonlinear kuadrat. Karena hukum Coulomb di situ ada F sama dengan konstanta K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Di sini R kuadrat yang menjadi masalah, yaitu akan kita cari akarnya. Yang mana akar itu adalah posisi dari area di mana resultan F itu sama dengan 0. Nah, ini kita berusaha untuk menyelesaikan masalah fisika yang rumit ketika diselesaikan secara analitik. Ketika nanti melibatkan beberapa muatan, maka tambah rumit. Ketika kita selesaikan analitik, walaupun bisa, tetapi cukup rumit. Belum lagi ketika masalahnya adalah sistem yang melibatkan multivariabel, yaitu ada X, ada Y, ada Z, misalkan 3 variabel. Bagaimana kita mencari suatu titik 3 dimensi yang mana titik itu kita cari. Sebagai contoh adalah titik-titik dalam bidang dalam bidang ekuipotensial misalkan.
itu sudah 3 dimensi, surface, ekuipotensial, maka itu sudah tidak mungkin lagi. Makanya di sini bahkan tidak mungkin diselesaikan. Kemudian dapat melakukan sesuatu yang secara eksperimen sulit atau belum bisa dilakukan. Ini banyak dilakukan dalam komputasi, sebagai contoh density functional theory, suatu metode dalam menyelesaikan kasus fisika material, yang mana metode tersebut memodelkan dalam bentuk kristal berdefek atau bahkan molekul, yang mana suatu sistem yang kita modelkan itu bisa jadi secara eksperimen sulit dilakukan atau belum dilakukan. Sebagai contoh adalah material 2 dimensi. Sekarang sudah banyak eksperimen, tetapi untuk material 2 dimensi dengan variasi atom, misalkan grafin itu bisa dieksperimenkan. Nah, kemudian untuk germanin itu masih sulit untuk dieksperimenkan untuk menjadi monolayer, sehingga komputasi di sini berperan. Demikian juga dengan metode lain. Kemudian hemat waktu dalam menyelesaikan masalah. Ketika bisa dimodelkan, maka akan hemat waktu dan hemat material, hemat cost ketika dapat dimodelkan dengan baik. Kemudian langkah dalam komputasi. Yang pertama adalah memahami masalah tadi. Itu masalah saya itu apa sebenarnya. Dalam yang kita hadapi apa masalah? Oh, tadi masalahnya adalah mencari titik di mana resultan gayanya 0. Kemudian mencari metode yang sesuai atau membuat metode jika memungkinkan. Jadi mencari metode yang sesuai, yaitu karena ini melibatkan persamaan nonlinear, maka kita mencari metode. Kita harus mempelajari metode-metode apa yang terkait. Yang mana dalam hal ini adalah diantaranya metode Newton-Raphson, metode bisection, atau metode secant. Kita memilih atau membuat metode jika memungkinkan. Ini levelnya sudah ke arah novelty yang cukup tinggi, bahwa kita menghadapi suatu masalah tetapi belum ada metode yang spesifik untuk menyelesaikan, maka kita perlu mengkonstruksi metode itu. Kemudian setelah memilih metode, baru membuat algoritma. Misalkan untuk mencari akar tadi menggunakan metode Newton-Raphson, maka algoritmanya adalah ada suatu fungsi bahwa masalah dari muatan tadi kita modelkan dalam bentuk matematis, kita punya fungsi, sebut aja fx. Kemudian langkah berikutnya kita mencari derivasi, turunan pertama dari fx. Kemudian kita menentukan iterasi, menentukan akurasi dari iterasi, yang mana delta xi plus 1 dikurangi
XI itu lebih kecil dari suatu toleransi. Sebut saja delta X sama dengan 10 pangkat minus 6 dan sebagainya. Itu di antara contoh algoritma. Kemudian membuat deklarasi program. Baru ketika kita sudah paham masalah, kemudian memilih metode, kemudian membuat algoritma, baru kita masukkan ke dalam bahasa pemrograman. Kita membuat deklarasi program. Kemudian cek validasi. Cek validasi ini penting bahwa bukan berarti ketika kita membuat program kemudian kita running, muncul hasilnya itu kita sukses, kita berhasil. Bukan. Hasil dari pemrograman itu belum berarti jika belum dilakukan suatu cek validasi. Cek validasi bisa dilakukan dengan cek konvergensi. Atau ketika ada data eksperimen, maka kita bisa menyandingkan dengan data eksperimen. Keakurasiannya seperti apa? Logis apa tidak? Dengan perbedaan sekian yang kita peroleh dari hasil pemrograman numerik kita. Itu cek validasi. Nah, ini kita masuk ke programming logic. Seperti saya sampaikan tadi, saya tidak akan menyampaikan dari awal terkait pemrograman, tetapi hal-hal yang penting saja. Dalam pemrograman, dalam bahasa apapun, akan ada logika dalam pemrograman itu. Sebagai contoh, nanti ada logic if, kemudian looping for, itu untuk melakukan proses iterasi, atau while. Sebagai contoh di sini, loop for. Contohnya misalkan kasusnya adalah kita akan mencari nilai pi. Nilai pi yaitu 3,14 sekian dengan suatu pendekatan deret. Kemudian sudah diberikan bahwa pi kuadrat per 6 itu sama dengan 1 plus 1/2 kuadrat plus 1/3 kuadrat dan seterusnya. Atau sama dengan sigma 1/x pangkat i, di mana i dari 1 sampai n, sampai tak hingga sebenarnya. Tetapi dalam komputasi kita tidak bisa mengatakan sampai tak hingga. Tetapi kita berikan n, yaitu suatu nilai yang besar. Suatu nilai yang besar juga kita tidak bisa sangat besar, karena kita akan memasukkan nilai ke dalam komputer. Tidak mungkin kita beri nilai 1 miliar. Tidak mungkin dalam artian adalah itu sesuatu yang computational consuming-nya terlalu besar, computational cost. Dan itu tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah n yang mana sudah konvergen. Bisa jadi tak hingga itu dalam komputasi bisa diwakili angka 10.000 atau 1.000 atau bahkan 100. Itu juga sudah cukup, atau bahkan 50. Tak terhingga itu bisa diwakili angka 50, tergantung kasus. Untuk deret seperti ini mungkin 100 tak terhingga itu diwakili angka 100 sudah cukup. Sehingga nanti bisa ditunjukkan bahwa deret sampai deret ke 100 dengan deret ke 1000 itu deltanya sangat kecil. Misalnya 4 angka di belakang koma, maka kita bisa melakukan justifikasi bahwa nilai tak terhingga untuk deret ini bisa diwakili dengan angka 100. Nah, ini kemudian kita
masukkan ke dalam bahasa pemrograman. Ini contoh saja simpel. Contohnya adalah kita beri summa ini saya beri 0, kemudian n adalah jumlah deret yang kita ambil 1000, kemudian kita lakukan loop for. Ini contoh algoritma tapi dalam deklarasi program yang simple. Saya menjelaskan algoritma tetapi menggunakan cuplikan atau contoh code yang simple supaya mudah dipahami. For ini berarti berjalan looping I dari 1 sampai N. N-nya adalah 1000. Di sini 0 kenapa? Karena penjumlahan. Kalau nanti perkalian maka di sini jangan 0 tapi 1. Kalau 0 nanti hasilnya selalu. Kemudian P underscore 2 di sini sama dengan summa kali 6. Kenapa? Karena di sini penjumlahannya adalah sigma seper I kuadrat. Ini mulai dari 1 plus seper 2 kuadrat plus seper 3 kuadrat. Nah, di sini kita kalikan 6. Kita pindah ruas ke sini. Di sini pi kuadrat. Jadi ini adalah pi kuadrat. Pi kuadrat ketemu maka kita akarkan karena yang kita cari pi. Kemudian nilai eksak pi-nya untuk melakukan cek validasi yang saya sampaikan. Nah, ini hasil menggunakan deret ini adalah 3,1406, pi eksak 3,1416. Perbedaannya adalah di 3 angka di belakang. Ini sudah cukup akurat, tetapi kalau ingin akurat lagi, N-nya ditambahi 10.000. Atau dicoba yang N-nya kecil, N100. Maka minimal 3,14 akan tercapai dengan N100. Kemudian logic if. Ini contoh if A, X sama dengan A. Else, ini untuk memudahkan memahami logika if dalam bahasa pemrograman. Else, jika selain ini, maka if B, X sama dengan B. Else, kemungkinan yang lain, if C, X sama dengan C. Else, X sama dengan D. Jika tidak A, B, C, maka X-nya sama dengan D. Jika A, maka X-nya A. Jika B, X-nya sama dengan B. Jika C, X sama dengan C. Selain ini, X sama dengan D. Nah, ini bisa bermanfaat misalnya bagi dosen untuk membuat range nilai. Jika nilainya lebih besar sama dengan 85, maka A. Jika lebih besar sama dengan 80, maka B misalnya, dan seterusnya. Contoh, create a program to calculate the function follow. Membuat program simple untuk menghitung fungsi ini. Fungsi ini ada 2 kemungkinan, yaitu pada range 2 sampai min 2 sampai 0, ini fungsinya X kuadrat, selain itu adalah X plus 2. Jadi fungsinya ini ada 2 fungsi kontinu tetapi punya 2 range. Solusinya simple. If X lebih kecil dari 0, maka X kuadrat min 3.
Selain itu X plus 3. Nah ini min 2 atau X kuadrat. X kuadrat min 3. Ini contoh lain, ini terserah ya, ini X kuadrat atau yang di sini saya mengambil contoh X kuadrat min 3. Jika X-nya lebih kecil dari 0. Kemudian jika selain itu X plus 3. Maka ketika kita beri nama fungsi dalam tanda kurung X, kita beri min 4, maka otomatis di sini komputer akan menghitung fungsi X kuadrat min 3, itu 16 min 3, 13, bukan X plus 3, karena kita kasih logic if. Ketika kita masukkan fungsi 0, maka karena di sini X lebih kecil dari 0, maka 0 ini masuknya else, karena ini tidak ada sama dengannya. Maka yang kedetek adalah X plus 3. Jika 2, maka juga X plus 3. Ini kalau seandainya membuat program ini, maka kita memberi syarat lagi, yaitu untuk X lebih kecil sama dengan min 2, range-nya. Ini contoh saja. Kemudian contoh lain untuk menghitung logaritmik. Fungsi logaritma menggunakan aproksimasi ini. Ini sudah saya berikan menggunakan deret Maclaurin bahwa ln 1 plus X adalah sama dengan ini. Untuk range min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Range ini memang sudah diberikan secara matematis karena artinya deret ini hanya berlaku untuk area ini. Artinya kalau di luar area ini, maka deret ini tidak akan mendekati atau semakin menjauh atau bahkan tidak sama dengan ln 1 plus. Maka kita kasih syarat. Nah, bagaimana untuk deret yang plus minus? Maka kita kesulitan untuk menggunakan loop for tadi. Jika plus minus, maka caranya kita pecah menjadi 2 deret. Deret S plus dan deret S minus. Plus dikumpulkan semua, S minus dikumpulkan semua. Ini sampai tak terhingga. Ini juga sampai tak. Maka kita punya 2 deret. Deret plus itu for I dari 1 sampai 100 misalnya, kita potong 100. Tak terhingga kita wakili 100. Tetapi ini spasinya adalah 2 dari 1 X pangkat 1, X pangkat 3, X pangkat 5. Kemudian sigma per I X pangkat I per 1 X pangkat 1. X plus sepertiga X pangkat 3 plus per 5 X pangkat 5 dan seterusnya. Kemudian S minus ini juga spasinya 2. Nah, minusnya kita hilangkan dulu. Nanti dipakai untuk pengurangan saja. Jadi mudah. Nah, kemudian ketika digabungkan, maka ini tadi yang suku positif, ini suku negatif. Ketika digabungkan, maka ln 1 minus ln 2. Nah, minusnya muncul di sini. Nah, di sini kita kasih logika if. If X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar dari 1, ini, maka di luar range ini, maka akan muncul
peringatan this approximation is valid only for value range of min 1 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 1. Artinya Anda bisa membuat peringatan kepada user ketika memasukkan nilai yang di luar range ini misalnya min 2, maka otomatis tidak mau, tetapi muncul peringatan ini. Tapi ketika dimasukkan 0,5, maka dia akan mengkalkulasi. Ini kemudian untuk cek validasi kita mengenerate len 1 plus X. Di bahasa pemrograman ada tergantung pemrograman yang kita pakai. Len itu logaritma natural logarithm itu bisa disimbolkan log. Kemudian logaritma biasa itu disimbolkan log 10, tergantung bahasa pemrograman yang kita pakai. Seperti dalam Fortran itu kalau nggak salah, kalau len itu log, kalau log itu log 10. Nanti bisa dicek. Nah, ini hasil analitiknya kita untuk melakukan cek validasi. Nah, ini nanti kalau di run hasilnya bisa dicek untuk deret 100 berapa, untuk deret sampai 1000 berapa, bisa dicek validasi. Nah, kemudian ini contoh-contoh yang bisa dilakukan. Bagaimana kita membuat fungsi. Jadi tugasnya adalah, ini saya berikan tugas pemrograman simple, tetapi penting di sini. Tugasnya adalah bagaimana kita membuat fungsi tetapi tanpa menggunakan fungsi yang ada di sebuah pemrograman. Sebagai contoh adalah di sini sin X. Ketika menggunakan Python misalnya, sin X sudah terdetek bahwa misalkan sin sekian nilainya sekian. Kalau dalam degree ya sin 30 sama dengan setengah, sin 45 1, sin 60 setengah akar 3. Dia karena sudah ada modul fungsi yang didefinisikan sebagai sin X. Nah, tugasnya adalah bagaimana untuk membuat fungsi sin, tetapi bukan menggunakan kode sin, tapi menggunakan inisial dari nama Anda. Misalnya, nama saya Solihun. Saya mau membuat fungsi namanya sol dalam tanda kurung X. Maka ketika SHOL sol dalam tanda kurung saya beri nilai 30 dalam degree, nanti nilainya harus 1. Yang mana fungsi sol itu mewakili sin X. Misalnya ada mahasiswa yang namanya Budi. Tugasnya untuk cos X. Maka bagaimana membuat program simple bahwa kalau diketik BUDI dalam tanda kurung X, nanti nilainya sama dengan cos X. Caranya bagaimana? Caranya simple sebenarnya. Bahwa kita membuat program kecil, kemudian fungsi yang akan kita buat tersebut didefinisikan menggunakan deret. Ini adalah deret Maclaurin yang bisa diperoleh atau kita generate sendiri, bisa deret Maclaurin dari cos X. Nanti hasilnya ini deret Maclaurin dari sin X, dari len ini. Bisa kita generate sendiri, ini mudah.
hanya memahami deret McLaurin. Anggap saja kita sudah mempunyai deret ini error function. Maka buatlah program ini, kemudian beri nama bukan sin, cos, atau error function, tetapi nama inisial Anda. Nah, nanti contohnya ini saya beri nama fungsi X. Maka ketika saya ketik fungsi minus 4, maka dia mewakili fungsi X kuadrat dengan 3. Maka kalau seandainya nanti saya membuat fungsi sol X, saya beri sol X, sol 30 dalam degree, maka hasilnya harus setengah. Itu tugasnya. Nanti detail tugasnya akan saya sampaikan di Google Classroom. Baik, ini untuk materi pertama fisika komputasi, semoga mudah difahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.